Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nur Hamzah, Natasha Safina, Salvia Dewi Oktavia. Pada video kali ini kami ingin mempresentasikan mata kuliah ekonomi kreatif. Di sini saya akan menjelaskan materi definisi dan makna dari inovasi. Inovasi juga memiliki definisi sebagai sebuah ide, gagasan, objek, dan praktik yang dilandasi dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang ataupun kelompok tertentu untuk diaplikasikan ataupun diadopsi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002, inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, ataupun perekayasaan yang dilakukan dengan tujuan melakukan pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, ataupun cara untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada ke dalam produk ataupun proses produksinya. Tahapan dan proses inovasi terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, penggantian atau substitution dapat berupa penggantian jenis sekolah, penggantian bentuk perabotan, alat-alat atau sistem uji yang lama diganti dengan yang baru dengan tujuan untuk mendapat kesempurnaan dan bersifat saling melengkapi. Kedua, perubahan atau alternation merupakan tahapan lainnya dalam proses inovasi, di mana dalam sebuah proses inovasi terdapat tahapan perubahan dari asal mula produk menjadi sesuatu yang lebih sempurna dan muncul sebagai suatu hal yang baru. Ketiga, penambahan atau addition merupakan tahapan berikutnya dalam proses inovasi, di mana dalam sebuah proses inovasi terdapat tahapan penambahan zat dengan mengganti atau mengubah cara-cara penilaian yang sudah ada. Keempat, penyusunan kembali atau restructuring merupakan upaya menyusun kembali susunan peralatan, menyusun kembali komposisi serta ukuran, daya tampung atau keseluruhan sistem yang ada dalam upaya perkembangan keseluruhan sumber daya yang ada untuk memunculkan inovasi baru. Kelima, penghapusan atau elimination merupakan tahapan inovasi yang mengupayakan munculnya inovasi dengan penghapusan beberapa tahap yang usang digantikan dengan tahapan baru untuk memunculkan inovasi. Keenam, penguatan atau reinforcement merupakan tahapan inovasi yang mengupayakan munculnya inovasi dengan upaya peningkatan atau pemantapan kemampuan tenaga dan fasilitas sehingga berfungsi secara optimal dalam pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Jenis-jenis inovasi. Yang pertama ada penemuan, yaitu kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang sebelumnya belum pernah ada. Yang kedua ada pengembangan, yaitu mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Ketiga ada duplikasi, yaitu meniru suatu barang, jasa, atau proses yang sudah ada, akan tetapi tidak sepenuhnya untuk ditiru, melainkan ditambahkan sentuhan kreatif pada konsep yang ada agar dapat memenangkan persaingan. Yang keempat ada sintesis, yaitu menggabungkan konsep dan faktor-faktor yang telah ada agar menjadi formulasi yang baru. Secara khusus, inovasi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada inovasi teknologi. Inovasi teknologi terbagi menjadi 3, yaitu inovasi inkremental, inovasi radikal, dan inovasi semi radikal. Kedua ada inovasi transportasi. Ketiga inovasi pendidikan. Keempat inovasi pemerintah. Kelima inovasi pelayanan publik. Keenam inovasi kesehatan. Dan ketujuh inovasi organisasi. Berdasarkan jenisnya, inovasi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada inovasi produk, yaitu inovasi yang ditujukan untuk menghasilkan sebuah produk. Kriteria dari produk adalah barang baru dan jasa yang tidak berwujud. Yang kedua ada inovasi proses, yaitu untuk menyediakan sarana agar menjaga dan meningkatkan kualitas serta menghemat biaya. Yang ketiga ada inovasi pasar, yaitu untuk memperhatikan peningkatan target pasar campuran dan bagaimana agar pilihan pasar tersebut adalah pelayanan yang terbaik. E-book adalah sumber bacaan yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun, sehingga penggunaan serta aksesnya lebih mudah dijangkau oleh siapapun dibandingkan dengan buku cetak. Pandemi COVID-19 membawa perubahan dan mempengaruhi segala aspek kehidupan kita. Bahkan, pandemi sangat berdampak pada pendidikan,
mulai dari pembelajaran jarak jauh hingga berbagai inovasi yang muncul saat pandemi COVID-19 terjadi. Untuk membantu menyelesaikan segala permasalahan yang ada, pemanfaatan e-book menjadi salah satu inovasi yang kini mulai aktif digunakan. Banyak masyarakat, khususnya pelajar, yang terbantu dengan kemajuan teknologi berupa e-book dalam kegiatan pembelajaran. Keefektifan e-book ini didukung oleh pendapat Alojard yang menyatakan bahwa fitur yang tersedia di e-book bisa sangat luas. Selain pembalikan halaman, pengguliran teks, dan pencarian, fungsionalitas terkait e-book yang lebih canggih terus dikembangkan. E-book saat ini memiliki berbagai fitur yang dikembangkan sehingga memaksimalkan keefektifan dari penggunaan e-book. Keefektifan e-book ini sekaligus menjadi pendongkrak bidang informasi dan digitalisasi di pasca pandemi COVID-19. Kemudahan dan dalam memperoleh bahan bacaan bagi segala kalangan menjadikan e-book berada pada posisi pemanfaatan yang efektif karena memiliki banyak dampak positif. Dampak positif dari pemanfaatan e-book sebagai media pembelajaran ini seperti kemudahan dan keefektifan waktu, akses, dan mengurangi biaya dibandingkan buku cetak. Selain itu, e-book sangat sesuai dengan karakteristik peserta didik di era digitalisasi saat ini, sehingga penggunaan e-book terkesan baru dan sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, ada juga bukti empiris yang menunjukkan bahwa begitu siswa dapat terhubung dengan teknologi, mereka akan menikmatinya dan bahkan membaca lebih cepat. Peserta didik menikmati saat menggunakan e-book. Bahkan, keefektifan e-book terkait kemudahan akses membuat peserta didik lebih cepat dalam membaca sehingga mempengaruhi pemahaman yang didapat. Hadirnya e-book ini diharapkan mampu meningkatkan ketertarikan dan minat peserta didik dengan buku. Selain itu, penggunaannya sangat umum di kalangan peserta didik, sehingga e-book akan lebih memberikan kesan baru dan tidak ketinggalan zaman. Oleh sebab itu, e-book diharapkan menjadi suatu solusi dalam meningkatkan minat baca generasi saat ini. E-book adalah salah satu bentuk perkembangan teknologi dalam lingkup pendidikan, sehingga dapat dimanfaatkan dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan. Di samping memiliki berbagai dampak seperti aksesibilitas yang mudah dan fleksibilitas waktu, e-book juga diharapkan mampu menjadi alternatif solusi dalam meningkatkan minat baca pada generasi saat ini. E-learning terdiri dari dua kata, yakni elektronik dan learning. Pengertian e-learning secara harfiah, yakni sistem pembelajaran menggunakan elektronik atau proses mengajar dan belajar yang dilakukan dalam jaringan atau online yang memanfaatkan media elektronik secara khusus yaitu internet sebagai sistem pembelajarannya. Dalam praktik penerapannya, e-learning menggunakan teknologi informasi sebagai sarana belajarnya. Materi yang disajikan e-learning dapat berupa teks yang dibentuk dalam format dokumen, berbentuk video pembelajaran, berbentuk audio, atau suara penjelasan saja. Bahkan ada juga yang dalam bentuk streaming video di YouTube. Semua materi pembelajaran tersebut, baik itu bahan belajar seperti catatan, kuis, dan ujian dapat diakses melalui suatu situs website. E-learning memiliki beberapa karakteristik yang terbentuk dari sistem pelaksanaannya. Karakteristik yang pertama merujuk pada bahasa secara harfiah atau segi epistemologi dari e-learning sendiri yang berarti pembelajaran secara online atau elektronik. Maka dapat dikatakan karakteristik e-learning adalah memanfaatkan media digital dan jasa teknologi elektronik. Karakteristik e-learning yang kedua dilihat dari materi pembelajarannya. Materi pembelajaran pada e-learning biasanya berupa materi belajar dalam bentuk digital yang bersifat mandiri. Lalu materi belajar tersebut disimpan dalam bentuk sistem komputasi. Ini berarti materi pembelajaran ini dapat diakses oleh para peserta didik atau pendidik kapan saja dan di mana saja. Karakteristik e-learning yang ketiga, yakni e-learning memungkinkan untuk membuat kurikulum, memanfaatkan jadwal pembelajaran, juga membuat sistem administrasi pendidikan
yang dapat diakses setiap saat melalui jaringan komputer. Adapun jenis-jenis e-learning, yang pertama pembelajaran sinkron atau synchronous e-learning, yakni pendidik dan peserta didik melakukan aktivitas mengajar dan belajar pada waktu yang sama. Contohnya yaitu melalui percakapan online, video konferensi, atau video real time. Kedua, pembelajaran asinkron atau asynchronous e-learning, yang mana pendidik dan peserta didik melakukan aktivitas mengajar dan belajar pada waktu yang berbeda. Contohnya yaitu dengan menyediakan atau mengirim materi pembelajaran, aktivitas dalam bentuk blog, forum, atau wiki melalui file sharing, email, atau situs tertentu.